Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Welcome to English lesson of SMPN 1 Serang Baru. Learning presentation by Oman Maulana SPN. Yes student, today we will to the studying English about narrative text. Simple past tense. Masih kaitan dengan tema kita yang kemarin tentang narrative text. Namun sekarang kita fokus ke simple past tense ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita berdoa bersama-sama. Bagi yang muslim membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, buat yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, pray together. Selesai. Next. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, please click your present. Kamu klik daftar kehadiran di absensi pelajaran bahasa Inggris yang saya kirim di Google Classroom. Jangan lupa, karena apabila kamu tidak mengklik daftar hadir, kamu dianggap tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Begitu, jangan lupa sebelum itu diklik terlebih dahulu daftar kehadirannya di Google Classroom. Next. Selanjutnya, please prepare your notebook. Jangan lupa pula siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang sifatnya belum dipahami atau yang masih membingungkan terkait dengan simple present tense. Oke ya. Bahasa Inggris masih tentang chapter 4 narrative text. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang simple past tense. Seperti biasa, catatlah hal-hal yang kurang dimengerti, kemudian cari baik itu di buku pelajaran atau di Google, atau bisa langsung layangkan pertanyaan di baik melalui Classroom maupun bisa secara langsung japri melalui WA, WhatsApp di nomor di bawah ini. Next. Pahami materinya, cari contoh-contohnya, contoh lainnya, perbandingannya ya. Kaitannya dengan simple past tense. Ya, ini materi kita yang kemarin tentang narrative text ya. Saya bahas ulang sedikit ya karena masih ada kaitannya. Ya. Narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problem. It might be based on the truth or fact, yeah, or it may be made up fiction. For instance, fire stories, fable, mythos, legend, etc. Ya, saya bahas lagi, saya ulang bahwa narrative text adalah sebuah cerita dengan komplikasi atau masalah, dan narrative text seperti kurva untuk menemukan penyelesaian sebuah masalah. Jadi narrative text bisa berdasarkan fakta atau bisa juga berupa fiksi karangan ya, seperti dongeng, cerita binatang, cerita tahayul dan lain-lain ya. Ini bahasan kita yang kemarin ya, ini tentang mengisi language feeder. There are several language feeder of narrative text ya, such as using say verb, using thinking verb, using action verb, using time conjunction, using connective, dan ini yang terakhir using past tense. Saya akan bahas yang terakhir using past tense. Kenapa? Karena kalau kita membahas past tense, maka 1-5 ada di dalamnya. Baik itu using saying verb, kata kerja ya, using thinking verb, using action verb, dan lain-lain ya. Semua akan mudah-mudahan bisa terbahas apabila kita membahas past tense.
Apa itu past tense? Ya, simple past tense merupakan kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau dan sudah selesai. Nah, adapun ciri-cirinya, ya, kalimat simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Atau ada juga to be yang merupakan to be-nya was, were. Dia menggunakan rumus, ya, rumus yang dipakai tenses ini terdiri dari gabungan aspek simple, ya, pada satu spesifik waktu dan bingkai waktunya pas masa lampau. Bentuk positif. Oh ya, sebelum kita bahas lebih mendetail lagi, bahwa dalam kalimat tertulis itu kalimat dibagi menjadi 4. Ada positif atau kalimat berita, ada negatif, kalimat penyangkal, interrogatif, kalimat tanya, kalimat negatif interrogatif, bertanya menyangka. Kita bahas satu-satu. Bentuk positif, nah ini bentuk positifnya. Ini rumusnya subjek, ya, subjek terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh verb to atau kata kerja bentuk kedua. Lanjut dengan objek. Contoh kalimatnya, we di sini sebagai subjek. Attended, attend itu bentuk kata kerja bentuk ke-1, karena di sini diminta kata kerja bentuk kedua, maka ditambahin ed. Jadi attended ini bentuk kata kerja bentuk kedua. The festival ini objek. Last week bentuk waktu, minggu lalu. Berarti kami menghadiri festival minggu lalu atau pekan lalu. Nah, berarti kejadian ini sudah berlalu, ya, sudah terlewat, maka menggunakan kalimat past tense. Next, nah, ada lagi bentuk yang kedua. Oh ya, bentuk yang pertama tadi yang subjek, verb 2 plus objek, ini adalah kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat yang memang sudah memiliki kata kerja. Bagaimana kalau kalimatnya belum memiliki kata kerja? Maka disebut dengan kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini ya, susunan kalimatnya menjadi subjek, to be itu kata kerja bantu, karena memang dia belum memiliki kata kerja, maka ada kata kerja bantu. Nah, untuk di past tense kata kerja bantunya ada 2, was, were, ya, ditambah adjektif atau kata sifat, adverb atau kata tempat. Contoh, she was absent yesterday. Dia tidak hadir kemarin. Nah, ini kan tidak ada kata kerjanya. Tidak hadir itu bukan kata kerja. Beda dengan menghadiri. Kalau menghadiri berarti kita datang ke tempat tersebut. Nah, kalau tidak hadir, ya itu bukan kata kerja. Sehingga kalimat ini perlu tambahan to be atau kata kerja bantu, yaitu was. Ya, kenapa was? Nah, karena subjeknya she. Jadi apabila subjeknya she, he, it, maka kata kerja bantunya atau to be-nya itu was. Tetapi apabila kata kerja subjeknya I, you, we, they, maka kata kerja bantunya atau to be-nya were. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya kalimat bentuk negatif. Negatif ini adalah penyangkalan, ya. Adapun susunannya atau rumusnya subject, did not plus infinitive verb plus object. Nah, contoh kalimatnya, we did not attend the festival last week. Kami tidak menghadiri festival pekan lalu. We sebagai subjek, did not, ya itu berarti ciri negatifnya, kalimat negatifnya. Attend balik lagi ke kata kerja bentuk ke-1 atau istilahnya infinitive verb. Infinitive itu verb itu adalah kata kerja bentuk ke-1, ya. Nah, jadi balik lagi ed-nya hilang. Ya, kebetulan attend ini kata kerja beraturan, ya. Nah, attend ke-1, keduanya tambahin ed jadi attended. Nah, kalau di negatif, nah, karena sudah diwakili oleh did itu kata kerja bentuk kedua, ya, ke-1-nya do, keduanya did, ketiganya done. Nah, karena to be-nya sudah did, sudah bentuk kata kerja bentuk kedua, maka
kata kerja bentuk ke-1 yang berikutnya berubah kembali menjadi infinitive verb atau kata kerja bentuk ke-1 kembali. Awalnya attended menjadi eaten, ed-nya hilang. Nah, the festival last week tidak ada perubahan. Jadi letak perubahannya hanya di kata kerja bentuk ke-1 berubah menjadi kata kerja bentuk ke-2. Pak, bagaimana kalau yang kalimat nominal, kalimat yang belum memiliki kata kerja? Maka susunannya menjadi subject, was, were ditambah not. Nah, subject, was, were, not, adjective, adverb. Ya. Contoh kalimatnya menjadi she sebagai subjek, was, not. Was-nya itu kata kerja bantu atau to be, not itu ciri daripada negatif. Ya, she was not absent yesterday. Berikutnya yang ketiga, interrogatif. Interrogatif itu berarti kalimat tanya. Ya, berarti rumusnya menjadi did, subject, infinitive verb, object. Ya, kalau yang nominalnya was, were, subject, adjective, adverb. Contoh kalimatnya, did they attend the festival last week? Apakah mereka menghadiri festival pekan lalu? Nah, did ini adalah interrogatif. Apakah? They, subject, attend itu infinitive verb atau kata kerja bentuk ke-1. The festival last week tidak ada perubahan karena itu bentuk waktu. Objek dan bentuk waktu tidak ada perubahan. Bagaimana kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang belum memiliki kata kerja. Nah, maka kata kerja bantunya atau to be-nya was, were ditaruh di depan. Was, were baru subjek, diikuti adjektif atau adverb. Contoh kalimatnya menjadi was she absent yesterday? Apakah dia tidak hadir kemarin? Nah, was itu menjadi kalimat tanya, to be-nya di depan, si subjek, absent itu adjektifnya, ya. Yesterday keterangan waktu. Ya. Terakhir satu lagi, ya. Oh, di sini hanya membahas 3 aja dulu ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu negatif interrogatif. Cuman kalimat ini jarang dipakai. Nah, tadi kembali kita bahas kata kerja kedua, verb to. Pada dasarnya, simple past tense ini memiliki struktur yang sama dengan simple present tense. Hal yang membedakan keduanya adalah waktu dan kata kerja yang digunakan. Bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense harus berupa bentuk kata kerja kedua atau kata kerja masa lampau. Itu pun kalau kalimatnya positif. Yang terdiri dari 2 jenis. Nah, jadi kata kerja itu dibagi menjadi 2 kembali. Yang pertama regular verb, yaitu kata kerja beraturan. Ya, yang namanya beraturan ya tentunya teratur ya. Nah, hanya ditambahkan imbuhan d atau ed pada akhir kata kerja dasar. Contoh, ask menjadi asked, look menjadi looked. Ya, decide menjadi decided, love menjadi loved, destroy menjadi destroyed, select menjadi selected, ya, endure menjadi endured, study menjadi studied, heaven menjadi heavened, surrender menjadi surrendered, ya. Nah, begitu juga bekerja, work menjadi worked, play bermain jadi played, ya. Itu kata kerja yang beraturan. Berarti ada yang tak beraturan, ya. Ini tadi perubahannya ya. To study berarti itu masih murni dalam bentuk bahasa Inggris aslinya, to study. Berubah menjadi present, kata kerja bentuk ke-1-nya study. Past tense, kata kerja bentuk keduanya studied, ya. Continuous, kalimat sedangnya studying, ya. Saya sedang belajar, I'm studying English. Saya sudah belajar, I'm studied, ya. Tuh. Begitu juga do, ya, mengerjakan, melakukan. Aslinya to do. Bentuk presentnya, sekarangnya do. Bentuk past tense-nya, lampaunya did. Bentuk sedangnya doing. Begitu juga food, meletakkan. Aslinya kata kerja asli dari Inggrisnya to food. Saat ini present food.
Lampau atau past tense, foot, sama, tidak ada perubahan. Continuousnya footing. Bernyanyi, sing, asli bahasa Inggrisnya to sing. Present saat ini, sing. Lampau, sang, ya. Continuousnya singing. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini visit menjadi visited. Be, nah ini tadi to be. Ya, asli awalnya to be. Saat ininya, apabila kita menjelaskan kalimat saat ini present, maka to be-nya ada 3. Is, kalau subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Am, kalau subjeknya I. Are, kalau subjeknya they, we, I, you. They, we, you. Nah, tadi past tense-nya was, were. Was kalau subjeknya si, Said. She, he, it. Maka to be-nya was. Were apabila subjeknya I, they, you. Ya, seperti itu. Meet, ya, to meet. Ini asli bahasa Inggrisnya. Verb 2-nya, verb 1-nya meet, verb 3-nya had atau past tense-nya had. To have, had. Nah, seperti itu. Next. Nah, irregular verb. Ya, irregular verb. Ya, contoh, ya. Contoh. Ya, arti irregular verb sendiri tadi ada kerja tidak beraturan. Ini kebalikan daripada regular verb, ya. Nah, ini kata kerja tidak beraturan mengikuti formula baku, ya, ed, id, dan mempunyai bentuk kedua sendiri. Nah, dia tidak ditambah seperti tadi ed, ya. Be menjadi was, were. Ini karena tidak beraturan. Buil akhirnya d menjadi buil, diakhiri oleh kata huruf t karena tidak beraturan. Qs menjadi qs, ya. Double o, yang satunya lagi o-nya 1. Do menjadi did. Next. Nah, ini keterangan waktunya sekarang, ya. Nah, untuk apa sih past tense? Ya, past tense itu menerangkan bentuk waktu. Pada kalimat simple past tense, biasanya disebutkan juga keterangan waktu kapan suatu kejadian terjadi. Nah, kurang lebihnya sebagai berikut. Suatu tahun atau bulan yang sudah berlalu. Ya, contoh. In 1945, Indonesia successful got its independence from Japan. Ya, pada tahun 1945 Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari Jepang. Nah, ini kalau tahun, ya. On February 20 and 15, my parents moved to the United States. Ya, pada bulan Februari 2015, orang tua saya pindah ke United States Amerika, ya. Nah, itu kalau bentuk waktu. Kalau frasa waktu yang didahului last, seperti last week, last month, last year, last holiday. Contohnya, you graduated last month. Ya, saya lulus bulan lalu. Last night, malam tadi, I had a date with my boyfriend. Ya, nah, seperti itu. Last holiday, I went to Bali. Ya, liburan lalu, saya pergi ke Bali. Nah, next, bisa dibaca terus, ya. Pada intinya waktu itu. Sekarang penggunaan. Untuk apa sih simple present tense? Kita telah mengetahui pengertian dan formula dari simple past tense. Untuk biasa menggunakan dan mengenalinya dengan tepat, kita juga harus memahami penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada waktu pasti di masa lampau. Contoh, I meet my husband in 20 and 40. Ya, saya bertemu suami saya pada tahun 2014. Sekarang sudah menikah tahun 2021. Berarti kan kejadiannya sudah lewat, sudah lampau. Nah, ini kita mengungkapkannya dengan kalimat past tense. I-nya saja, meet-nya kata kerja bentuk kedua, my husband-nya objek, in 20 and 40 tahun 2014-nya itu adalah keterangan waktu. Atau
We visited Sydney for our honeymoon. Ya, kami berkunjung ke Sydney, Australia untuk bulan madu kami. Ya, berbulan madu di sana. We-nya subjek, visited-nya kata kerja bentuk kedua, Sydney-nya nama tempat, ya, honeymoon itu objek. Tuh, ya, seperti itu. Berikut contoh kalimat bahasa Inggris simple past tense. I was born in 2001, ya. Saya dilahirkan tahun 2001, ya. I was not born in 2001, ya. Aku ini positif, yang negatifnya itu, ya. Aku tidak dilahirkan pada tahun 2001. Atau pertanyaannya, where you born? Ya. Apakah kamu dilahirkan? Nah, ini ada yang unik. Apabila subjeknya I, positif I, negatif I, maka interrogatifnya subjeknya berubah menjadi you. Karena sifatnya bertanya. Ya, nggak mungkin bertanya pada diri saya sendiri. Apakah saya sudah makan? Nah, nggak mungkin. Di mana-mana yang namanya bertanya itu pasti ke orang lain. Apakah kamu sudah makan? Nah, itu, ya. Jadi apabila subjeknya I, maka interrogatifnya atau kalimat tanyanya berubah menjadi you. Itu untuk subjek. Next, positifnya I went to Paris last year. Aku pergi ke Paris tahun lalu. Nah, negatifnya I did not go to Paris last year. Aku tidak pergi ke Paris tahun lalu. Nah, negatifnya I berubah menjadi you. Did you go to Paris last year? Apakah kamu pergi ke Paris tahun lalu? Atau berikutnya, my grandfather was a soldier, ya. Kakek saya adalah seorang tentara. My grandfather was not a soldier, ya. Kakek bukan seorang tentara. Was your grandfather a soldier? Apakah kakekmu seorang tentara, ya? Nah, itu kalimat tanya. Next. Ya, ini di sini saya beri contoh juga conversation, ya, percakapan satu. Di sini ada Siti and Dayu, ya. Siti berkata, how many times have you visited the orphan home? Ya. Kemudian Dayu menjawab, 5 times. I went to there 3 times last year, in January, August, and October. This year I have been there twice. I went to there in the January and last week. Ya. Siti, berapa lama kamu berkunjung ke orphan home, rumah kakek nenek, ya? Kata si Dayu, 5 kali, ya. Saya pergi ke sana 3 times, 3 kali, yaitu last year, akhir tahun, pada bulan Januari, Agustus, Oktober. This year, tahun ini saya 2 kali, ya. Saya pergi ke sana Januari and last week, ya. Seperti itu. Conversation keduanya. Maaf, kembali lagi ke conversation satunya. Mana yang disebut dengan past tense? Nah, yang disebut dengan kalimat past tense itu, ya, visited. Visited. Apalagi? I went. Nah, I went. I itu saya, when itu pergi. Cuma ini bentuknya kata kerja bentuk kedua. Kalau kesatunya adalah go, ya. Nah, karena ini past tense menjadi I went, bukan I go. I go to school. I went to school. Artinya sama, hanya bentuk kata kerjanya yang berbeda. Nah, kalau simple present tense kata kerja bentuk ke satu, kalau past tense kata kerja bentuk kedua. Kalimat lampau. Conversationnya kedua. You have come to the orphan. Nah, ini, ya. Ini berarti come-nya, ya, datang, ya. Kemudian Dayu bilang, I have just followed. Nah, itu followed, ya, my parent. Conversation tiganya, Riri, how long have you lived? Nah, lived, ede, diakhiri ede, ya. Kemudian Riri, for about 6 years. I came. Nah, ini I come itu kata kerja bentuk kedua. Harusnya apa tulisannya? Come, pakai O, ya. Seperti itu.
Nah, ini masih saya kasih contoh ya, conversation kedua tadi. Why don't you live with your grandparents? Ya. Riri menjawab, because they have passed away, ya. Karena mereka sudah meninggal. Pas karena past tense maka menjadi diakhiri ed passed, ya. Seperti itu. My grandfather died, ya, harusnya die. Die, ya. Tambahin ed menjadi died. Before I was born. Nah, I was born. Was itu adalah to be karena subjeknya. Conversation 3, sekarang kamu lengkapi. Ya, ini bentuk latihannya. Dayu bilang apa? Kalau Lily mengatakan for about 6 years I come here in 20 and age. Nah, kira-kira Dayu mengatakan apa? Ngomong apa ke si Riri? Begitu juga conversation keempat, ya. Dayu bilang, how have you come to this orphan age? Kira-kira Riri mengatakan apa? Dalam bentuk past tense. Nah, atau conversation kelimanya, Dayu mengatakan apa? Riri jawab, never. He has 5 children and his house is very small. Nggak pernah. Dia mempunyai 5 anak dan rumahnya sangat kecil. Kira-kira Dayu mengatakan apa? Conversation 6, ya, percakapan keenamnya. Nah, Dayu mengatakan, have your uncle and his family visited your this year? Kira-kira Riri jawab apa? Titik. They visit me nearly once a month. Ini conversation ke-7. Kira-kira Dayu mengatakan apa ya? Kalau Riri menjawab, yes, I have joined it since it was founded early last year. Kira-kira Dayu mengatakan apa? Ya, saya ikut, ya. Ikutnya sejak founded early last year. Ketika dia mendirikan awal tahun yang lalu. Kira-kira Dayu mengatakan apa kalau Riri jawabnya seperti itu? Atau yang ke-8 dan ke-9, what have you done to get the money for the needy? Nah, kira-kira Riri jawab apa, ya? Atau conversation ke-9-nya, Dayu mengatakan apa kalau Riri jawabnya, we have given the money. Last year we gave 30 street children 20,000 rupiah each. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ke-10, ya, last nomor terakhir. Dayu mengatakan, what have you done for some poor families in the neighborhood? Ya, kira-kira Dayu mengatakan demikian. Apa yang harus kamu lakukan, ya, untuk orang-orang keluarga kita yang miskin, ya, di sekitar tetangga kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira Riri jawab apa? Ini sifatnya ngarang, tetapi mengikuti kaidah-kaidah past tense. Seperti itu. Oke, guys, thank you for assignment. Selamat belajar, ya, tentunya. Thanks for watching. Terima kasih kalian sudah menyaksikan pembelajaran online di channel Pak Oman, ya. Jangan lupa tentunya mohon YouTube Pak Oman di like, ya, di subscribe agar bisa eksis, ya, terus menerus YouTube ini. Mudah-mudahan bisa go internasional, ya. Mudah-mudahan, ya, setidaknya tolong di subscribe, ya, agar Pak Oman bisa lebih semangat lagi dalam pembuatan pembelajaran materi berikutnya. Oke, thanks for watching, thanks for attention because the open time. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.